kita harus paham dulu apa itu data. Ya, jadi data, kalau kita lihat dari definisinya, itu adalah representasi fakta yang ada di dunia nyata. Ya, jadi apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian baca, itu bisa merupakan sebuah data. Ya, contohnya simple aja, kalian bisa representasikan sebagai nama, misalkan nama seseorang itu adalah data. Lalu misalkan buku itu pasti punya judul, itu juga data. Ya, lalu ada misalkan nomor KTP dari seorang penduduk, ya itu adalah data. Harga barang atau harga apapun lah ya, itu juga data. Foto seseorang, dokumen, video, musik, nah itu juga merupakan data. Ya, jadi ini beberapa contoh representasi data di dunia nyata. Nah, biasanya data-data ini saling terkait dan bisa kita hubungkan terhadap sesuatu lah gitu misalnya ya. Contohnya yang sederhana aja, buku. Nah, kalau kita bicara mengenai buku, nah maka akan ada data-data yang terkait dengan buku ini. Ya, tadi sudah saya contohkan, salah satunya adalah buku itu pasti punya judul. Ya, ada judul buku. Ada pengarangnya siapa, penerbitnya siapa, tahun terbitnya kapan. Atau kalau buku tersebut dijual, harga bukunya berapa, jumlah halamannya berapa. Ya, jadi itu adalah data yang terkait dengan buku. Sama juga seperti misalnya data mahasiswa. Ya, data mahasiswa. Seorang mahasiswa pasti punya nama, pasti punya nomor identitas, ya, nomor registrasi, nomor induk. Mahasiswa juga punya email misalnya, jurusan, dan lain-lain juga. Ya, dan ini adalah data-data yang sudah kita coba buat di video-video sebelumnya. Kita sudah mencoba membuat data mahasiswa, ya, walaupun masih kita simpan dan kelola ke dalam sebuah array, yaitu di dalam pemrograman. Sekarang kita bahasnya di luar pemrograman. Sekarang problemnya adalah bagaimana kita menyimpan dan mengelola data ini. Sebelum kita berbicara mengenai database, ya sebetulnya kita pasti sudah pernah melakukan penyimpanan dan pengelolaan data. Ya, walaupun caranya macam-macam. Simpel aja, misalkan saya mau menyimpan data-data mahasiswa dalam bentuk teks begitu ya. Nah, saya bisa menyimpan ke dalam sebuah file teks saja biasa seperti ini. Ya, kita tulis di notepad misalnya ya, ketik nama mahasiswa atau nomor telepon teman kita. Atau misalkan kalian mau nulis pengeluaran kalian bulan ini, bisa aja kalian secara gampang kalian tulis di dalam text editor. Pakai notepad lah paling gampang. Nah, itu sudah pengelolaan dan penyimpanan data yang sangat sederhana. Atau kalau kalian mau sedikit lebih kompleks lagi, kalian bisa pakai software yang memang khusus mengelola data. Ya, misalkan kalian pakai Microsoft Excel, membuat sebuah spreadsheet gitu ya. Nah, ini bisa lebih baik lagi mengelola data daripada kita kelola di dalam file teks tadi. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang mengandalkan pengelolaan datanya menggunakan Excel seperti ini. Jadi sepertinya tidak perlu menggunakan apa yang kita sebut dengan database gitu nantinya. Nah, walaupun nanti seiring dengan pertambahan data, seiring dengan waktu berjalan, pasti juga timbul masalah. Ya, kalau kalian mengelola datanya seperti ini. Masalahnya bisa macam-macam, bisa terkait dengan kapasitas. Ya, karena semakin lama pasti ukuran file itu akan semakin membengkak. Lalu ada lagi masalah kecepatan. Kecepatan akses, kecepatan mencari, dan lain sebagainya. Karena semakin banyak datanya, apalagi datanya tidak memiliki aturan yang jelas, itu pasti akan kesulitan. Ada lagi masalah keamanan. Siapa yang bisa mengakses datanya? Lalu apakah datanya dapat dengan mudah dilihat oleh orang lain, dimodifikasi oleh orang lain? Nah, ini ada problem dari sisi keamanan. Ada lagi dari sisi duplikasi. Nah, gimana kalau misalkan ada data yang sama sudah pernah masuk ke dalam tabelnya? Itu bisa ditangani nggak? Nah, ini juga jadi problem. Ya, dan masih banyak lagi problem yang bisa muncul ketika kita mengelola datanya seperti tadi. Lalu solusi untuk masalah ini bukan berarti kita harus punya sebuah sistem yang bisa menangani skalabilitas. Artinya kalau misalkan datanya bertambah, sistem atau aplikasinya mampu menangani itu. Lalu ketersediaan data, kapanpun kita minta, kapanpun kita cari, datanya ada. Ada lagi security, ini tadi ya, apakah data yang sudah kita buat itu aman atau tidak. Lalu, nah ini masalah permanen atau tidak datanya. Contohnya waktu kita membuat data menggunakan array lah. Beberapa video sebelum ini kita udah coba bikin data menggunakan array. Data mahasiswa, misalkan saya punya 3 orang mahasiswa. Saya simpan ke dalam array. Lalu, saya akan nambahkan mahasiswanya. Ya kan, kita bisa menggunakan PHP menambah mahasiswa untuk masuk ke dalam array. Bisa data mahasiswanya masuk, tapi ketika kita refresh saja halamannya, itu datanya akan hilang karena tidak permanen. Gitu, karena menggunakan array tadi datanya hanya ada di memori saja. Gitu ya, dan juga solusi-solusi lain untuk menangani masalah yang tadi. Nah, solusi-solusi ini
itu sudah ada di dalam sebuah database. Sekarang kita balik lagi ke database. Apa itu database? Nah, ini banyak dari kita yang suka salah mendefinisikan sebuah database. Banyak yang bilang database itu seperti ini. Oracle misalkan, MySQL atau MySQL, SQL Server, PostgreSQL, atau bahkan yang sekarang itu namanya MongoDB. Nah, sebetulnya ini bukan database ya, walaupun kalau misalkan dalam obrolan mungkin sesama programmer atau bahkan yang bukan programmer kita bilang ini database. Ya, padahal sebetulnya kalian mesti tahu ini adalah software untuk mengelola database. Ya, jadi database management system. Ini semua adalah database management system, software untuk mengelola database. Nah, sedangkan database itu sendiri merupakan data di dalam DBMS-nya. Nah, itu hati-hati teman-teman ya, itu masalah terminologi aja, kadang-kadang kita suka salah nyebutinnya. Kita lihat, DBMS tadi saya bilang adalah sebuah software atau aplikasi yang bisa menampung banyak database di dalamnya. Jadi sebetulnya datanya ada di dalam database, aturannya, keamanannya, hak aksesnya, itu ada di dalam database. Nah, DBMS itu mampu mengelola banyak database. Dan jenis-jenis DBMS ini pun banyak. Ada yang disebut dengan database management system yang relasional DBMS atau disingkat RDBMS. Ada yang disebut dengan hierarchical DBMS. Ada lagi network DBMS, atau bahkan yang sekarang lagi populer tadi MongoDB itu adalah NoSQL DBMS. Ya, jadi NoSQL itu tidak menggunakan SQL. Nah, SQL sendiri itu adalah merupakan bahasa sendiri, bahasa yang digunakan untuk melakukan interaksi pada database. Itu. Jadi kalau misalkan kalian lihat tadi, kalau kalian lihat di sini, kalian lihat di beberapa DBMS itu ada kata SQL-nya. Nah, itu karena DBMS ini memiliki bahasa yang sama untuk berinteraksi dengan datanya. Ya, jadi kalau kalian nanti belajar MySQL, sintaks-sintaks di dalamnya itu bisa digunakan untuk DBMS yang lain, selama DBMS-nya menggunakan bahasa SQL. Nah, MySQL yang akan kita pelajari itu masuk ke dalam relational DBMS. Ya, jadi di dalam database-nya nanti kita bisa buat keterhubungan antar datanya. Ya, seperti ini. Misalkan kalau kita lihat RDBMS atau Relational Database Management System ini, pada saat kita membuat database, nanti di dalamnya pasti kita akan membuat tabel. Tabelnya bisa banyak di dalam database-nya. Misalkan kalian mau buat database sebuah universitas. Nah, pasti di dalamnya kalian punya banyak tabel. Ada tabel mahasiswa, ada tabel dosen, ada tabel mata kuliah misalkan, dan lain sebagainya. Dan masing-masing tabel tadi bisa kita hubungkan menggunakan sebuah relasi. Nah, untuk tabelnya sendiri yang ada di dalam database ini, itu kalian bisa bayangkan atau representasikan seperti tabel yang ada di dalam Excel tadi. Atau kalian pasti pernah lah membuat tabel menggunakan Microsoft Word gitu ya. Nah, representasinya sama meskipun secara fisik itu nggak seperti ini. Kalian bisa bayangkan tabel biasa yang di dalamnya dia punya baris, ya, atau nanti kita sebutnya adalah record baris ini. Dan ada kolom. Nah, kolom ini nantinya kita sebut dengan field. Contoh sederhananya ini ya, mahasiswa, di mana nanti kita bisa punya di dalamnya itu ada beberapa field, ada field nama, ada field NRP, email, jurusan, dan gambar. Yang nantinya kalau misalkan datanya sudah terisi, satu mahasiswa itu kita sebut dengan satu record. Atau contoh lain misalkan data karyawan, ya sama aja, dia punya field nama, nomor induk karyawan, umurnya berapa, tanggal diterimanya kapan, dan gajinya berapa misalnya. Dan kalian harus paham tiap-tiap field ini nantinya punya aturan sendiri untuk mengisikan datanya. Ada field yang harus kalian isi menggunakan teks misalkan, ada yang harus kalian isi menggunakan angka, seperti ini. Jadi ada aturannya, nanti kita definisikan field apa, tipe datanya apa. Itu aturan-aturan itu nanti akan kita masukkan ketika kita membuat sebuah database. Ya, paham ya? Jadi ini adalah contoh struktur dari sebuah tabel di dalam database. Di dalam sebuah tabel, itu ada sebuah konsep yang dinamakan dengan primary key atau kunci utama lah, begitu ya. Ini sangat penting kalian pahami, karena rasanya tiap-tiap tabel itu harus memiliki sebuah primary key. Nah, apa itu primary key? Simpel lagi aja. Primary key itu adalah sebuah data yang dapat merepresentasikan satu baris recordnya. Dan representasinya harus unik. Misalnya, ketika kita punya data mahasiswa seperti ini. Nah, kalian coba lihat di dalam field-field ini, data mana yang unik dan bisa merepresentasikan kalau dia itu adalah record mahasiswa tertentu. Unik itu artinya
tidak boleh ada data yang sama di dalam tabel itu. Contohnya misalkan nama. Pertanyaannya, boleh nggak ada mahasiswa yang namanya sama? Bahkan persis sama gitu ya, misalkan Sandika Galih. Boleh nggak ada mahasiswa lain yang namanya Sandika Galih juga? Nah, boleh aja, dan itu memang memungkinkan ya, ada orang yang namanya sama. Nah, tapi nomor registrasi coba kalian lihat. Boleh nggak ada mahasiswa berbeda yang memiliki nomor registrasi yang sama? Nah, nggak boleh ya. Nomor registrasi itu untuk satu orang mahasiswa tertentu. Jadi ini datanya unik. Unik itu nggak boleh ada yang sama. Nah, ini kemungkinan bisa menjadi sebuah primary key. Sekarang kita lihat email. Boleh nggak ada dua orang yang memiliki email yang sama? Nggak boleh juga kayaknya ya. Karena email itu hanya boleh satu. Nah, jadi ini juga sama kandidat untuk primary key. Nah, nanti tinggal kita lihat mana yang lebih cocok untuk menjadi primary key. Itu misalkan, saya anggap aja nomor registrasi adalah data yang cocok untuk menjadi primary key. Jadi misalkan seorang mahasiswa ditanya, NRP kamu berapa? Sekian. Nah, dari NRP itu aja kita udah bisa tahu namanya siapa, emailnya apa, jurusannya apa, bahkan nilai kuliahnya, dosen walinya siapa, dan lain sebagainya. Hanya dari satu data saja. Nah, tapi hati-hati teman-teman. Kita harus pikirkan juga pada saat nanti mengisikan datanya. Ya kan, NRP ini tidak mungkin diisikan oleh mahasiswanya itu sendiri kan. Mahasiswanya nggak mungkin memilih sendiri, saya NRP-nya mau berapa. Pasti dibuatkan oleh sistem atau oleh aplikasi atau bahkan diinputkan oleh admin. Bener nggak? Nah, kalau misalkan diinputkan manual oleh admin, nah ini hati-hati, berarti si adminnya harus tahu bahwa yang dia inputkan itu belum pernah ada sebelumnya. Ya, dan hati-hati, yang namanya manusia itu ada kemungkinan membuat kesalahan pada saat menginputkan data, misalkan lupa atau salah gitu ya. Nah, kita bisa membuat sistemnya atau aplikasinya mengisikan secara otomatis. Misalkan kalau ada mahasiswa baru yang datang, maka otomatis nomor registrasinya akan bertambah 1. Ya, kita tambahin aja nomor registrasi sebelumnya plus 1. Itu kan aman ya. Misalkan tadinya 13304031. Begitu ada mahasiswa berikutnya, nambah 322, depannya sama semua. Nah, mungkin aja bisa seperti itu. Ya, tapi hati-hati lagi. Begitu kalian melakukan operasi matematik, itu kan tipe datanya harus angka. Ya, supaya bisa dijumlahkan angkanya. Tambah 1, tambah 1, tambah 1. Nah, dari 3 NRP ini, ya kalau kalian lihat Dodi dan Erik itu sebetulnya nggak ada masalah buat dijadikan primary key ketika nilainya nambah 1, nambah 1. Ya, karena tinggal dijumlahkan aja kan. Nah, yang jadi masalah adalah NRP saya. Kalian lihat, kenapa coba? Karena NRP saya dimulai dari angka 0. Nah, karena NRP ini setiap angkanya mempunyai makna. Ya, kalau misalkan di kampus kami itu 2 digit pertama adalah tahun masuk. Ya, jadi 04 itu artinya mahasiswa yang bersangkutan masuk tahun 2004. Lalu angka berikutnya menunjukkan fakultas, angka berikutnya menunjukkan jurusan, baru nomor urut mahasiswa. Ya, jadi kita bisa jumlahkan kan nomor urut. Nah, sekarang kalau depannya 04, maka nilai ini tidak bisa saya buat sebagai angka. Karena angka nggak mungkin diawali dengan 0. Paham nggak? Jadi NRP ini harus saya buat sebagai string atau teks gitu. Dan ketika kita buat sebuah data sebagai string, akan lebih sulit untuk menambahkan angka di belakangnya. Gitu ya, jadi ini harus kalian pertimbangkan juga. Nah, kalau misalkan kalian mau gampang, nah nanti kalian butuh sebuah field baru. Field baru yang memang isinya angka. Dan angkanya ini akan dijumlahkan terus-menerus seiring dengan datanya bertambah. Jadi nggak peduli NRP-nya berapa, ID ini akan terus bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1. ID pasti unik, NRP pasti unik, email pasti unik. Tinggal kita lihat mana yang paling cocok untuk dijadikan primary key. Karena di dalam database itu ada sesuatu yang disebut dengan auto increment untuk menambahkan satu nilai kepada record yang baru masuk. Gitu ya, jadi sampai sini aja mungkin sudah banyak sekali istilah-istilah baru. Kalau kalian